Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Gina Ardila, Heni Anggreni, dan Muhammad Yusuf Alwi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Public Relation Writing. Materi yang pertama yaitu menulis untuk mata dan telinga. Menulis untuk mata dan telinga maksudnya itu menulis untuk pembaca berbeda dengan menulis untuk pendengar. Seorang pembaca lebih bisa mengkritisi sebuah tulisan berbeda dengan seorang pendengar yang hanya dapat satu kesempatan untuk mendengar dan memahami pesan. Maksudnya itu, jika seorang PR menginformasikan sesuatu informasi melalui tulisan di mana bisa dibaca berulang kali oleh penerima informasi, penerima informasi tersebut bisa mengulik lagi apakah informasi itu valid atau tidak. Beda dengan pemberian informasi melalui suara yang hanya bisa didengar dan hanya bisa mendapatkan satu kesempatan untuk memahami seperti itu. Kemudian dasar-dasar penulisan. Di sini ada ide harus mendahului ekspresi, di mana seorang PR itu jangan sampai mengekspresikan apa yang dia pikirkan memberikan informasi sesuai yang dia ekspresiin tanpa ada ide dulu. Sebelum ide harus ada ide dulu, harus merencanakan dulu, ada perencanaan, ada planningnya, baru dia mengekspresikan informasinya tersebut. Terus jangan takut dengan draft. Maksudnya itu di setiap perusahaan pasti dia mempunyai draft. Hampir semua pasti mempunyai draft untuk PR-nya memberikan informasi kepada audiens seperti itu. Jangan takut itu maksudnya seperti yang kita ketahui bahwa draft-draft untuk PR di sebuah perusahaan itu kebanyakan kaku ya kalimatnya, dan pasti seorang PR itu kayak ini ntar nyambung gak sih sama apa yang sama informasi yang dibutuhkan audiens atau tidak. Jangan takut karena sebuah perusahaan itu tidak mungkin merusak citra perusahaan tersebut dengan draft yang ngawur seperti itu. Dan sederhana akan dan maksudnya sederhana mengklarifikasinya dengan sederhana. Jika ada sesuatu informasi yang harus disampaikan, maka seorang PR harus menyampaikannya dengan sederhana seperti itu yang boleh dipahami. Menulis harus ditujukan pada audiens tertentu. Nah, sebelum seorang PR menyampaikan informasi, dia harus tahu nih tujuan informasinya itu untuk siapa, jangan sampai salah sasaran. Materi selanjutnya, penulis hubungan masyarakat terbesar sepanjang masa yaitu Winston Churchill. Nah, maaf kalau salah. Formula penulisan yang ia tulis yaitu ada langsung ke intinya. Itu benar, itu pas banget, karena seorang PR nggak boleh bertele-tele dalam menyampaikan informasi. Terus menulis kebenaran, yang menulis fakta yang ada. Terus melukis gambar, itu artinya memberikan gambaran yang benar, menggunakan kata-kata yang sederhana, dan dia menggunakan kata kerjanya. Materi selanjutnya yaitu 7 saran flash untuk membuat tulisan lebih mudah dibaca. Yaitu yang pertama, gunakan kontraksi seperti itu dan tidak. Tinggalkan kata yang sebisa mungkin. Gunakan kata ganti seperti aku, kami, mereka, dan kamu. Saat merujuk kembali ke kata benda, ulangi kata benda atau gunakan kata ganti. Gunakan kalimat yang singkat dan jelas, hanya mencakup satu item per paragraf. Gunakan bahasa yang dimengerti pembaca. Nah, untuk yang poin 1-4 ini, karena ini terjemahan dari bahasa Inggris, mungkin karena di bahasa Inggris itu banyak kayak kata kerja, kata penghubung atau apa, jadi ya kayak gini saran dari Flash. Kalau dalam bahasa Indonesia ya intinya singkat dan jelas, jangan panjang-panjang, terus yang pilih bahasa yang mudah dimengerti seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina.
Saya Ginardila. Selanjutnya ada siaran berita. Siaran berita dapat ditulis sebagai dokumen catatan untuk menyatakan suatu organisasi posisi resmi. Misalnya, dalam kasus pengadilan atau dalam mengumumkan kenaikan harga atau tarif. Namun, lebih sering, siaran berita memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi publikasi atau untuk menulis lebih baik tentang materi yang akan dibahas. Harvard School of Journalism menyarankan 5 topik yang layak diberitakan untuk siaran berita, yaitu dampak, pengumuman besar yang mempengaruhi organisasi, komunitasnya, atau bahkan masyarakat. Kemudian, keanehan, kejadian atau tonggak yang tidak biasa seperti pelanggan sepersejuta sedang ditandatangani. Yang ketiga, konflik, sengketa atau kontroversi yang signifikan seperti perselisihan, perburuhan, atau penolakan proposal populer. Yang keempat, prinsipal yang dikenal. Semakin besar judul individu yang membuat pengumuman, presiden versus wakil presiden, semakin besar peluang pembebasan digunakan. Dan yang kelima, kedekatan. Seberapa lokal rilis ini atau seberapa tepat waktu relatif terhadap berita hari ini. Tantangan utama bagi para penulis hubungan masyarakat adalah untuk memastikan bahwa rilis berita mereka mencerminkan berita. Cara terbaik untuk mengetahui apa yang merupakan nilai berita adalah dengan meneliti pers harian, laporan berita daring dan siaran, dan melihat apa yang mereka sebut berita. Secara umum, siaran berita harus mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, punya alasan yang jelas untuk mengirim siaran. Yang kedua, fokus pada satu subjek utama dalam setiap siaran. Yang ketiga, pastikan subjek layak diberitakan dalam konteks organisasi, industri, dan komunitas. Yang keempat, sertakan fakta tentang produk, layanan, atau masalah yang sedang dibahas. Kemudian, berikan fakta-fakta secara faktual. Yang keenam, singkirkan pelepasan jargon yang tidak perlu. Lalu, sertakan kutipan yang sesuai dari kepala sekolah, tetapi hindari superlatif yang meningkat itu. Lakukan sedikit lebih banyak daripada meningkatkan ego manajemen. Lalu, sertakan deskripsi singkat tentang perusahaan, dan yang terakhir, tuliskan dengan jelas, ringkas, serta kuat. Selanjutnya, ada konten siaran berita. Ketika sebuah siaran bernilai berita dan berpotensi menarik bagi editor, itu harus ditulis secara jelas dan ringkas. Dalam gaya surat kabar yang tepat, harus sampai pada fakta awal dan jawab 6 pertanyaan kunci, yaitu 5W1H. Dari sana, ia harus mengikuti struktur piramida terbalik sampai pada kesimpulannya. Selanjutnya, ada hal-hal penting dalam siaran berita. Yang pertama, ada rasional. Dalam pemikiran, harus ada alasan yang jelas untuk mengirim rilis. Pokok masalah berita harus relevan dengan pembaca atau pemirsa media target. Kurangnya relevansi harus cukup untuk membatalkan berita. Yang kedua, fokus. Setiap berita harus berbicara tentang hanya satu subjek utama. Selanjutnya, tidak ada kepalsuan. Hindari kata atau istilah tabu yang terdapat dalam berita. Yang keempat, kutipan berbobot untuk menarik para pendengar berita. Selanjutnya, yaitu deskripsi perusahaan. Banyak wartawan mungkin tidak terbiasa dengan organisasi tertentu dan apa fungsinya. Oleh karena itu, deskripsi perusahaan yang ringkas, yang biasa disebut boilerplate, sangat tepat untuk menyimpulkan berita. Plat terbaik harus berisi posisi pasar, ruang lingkup kegiatan bisnis, cakupan geografis, aspirasi, ukuran, dan bahkan kepribadian perusahaan. Selanjutnya ada ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Jika prinsip penulisan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang paling mendasar tidak diperhatikan, seberapa pentingkah berita? Dan seberapa pentingkah penerima reporter jika menulis PR bahkan tidak meluangkan waktu untuk mengoreksinya? Tentu, ejaan, tata bahasa, dan tanda baca itu sangatlah penting.
Yang terakhir, ada kejelasan, keringkasan, komitmen. Siaran pers dapat mengungkapkan banyak hal tentang perusahaan yang memproduksinya. Selanjutnya, ada penulisan siaran berita internet. Mayoritas jurnalis saat ini lebih suka menerima rilis berita melalui email. Dalam hal penulisan rilis berita untuk internet, dengan singkat dan singkatnya sangat penting. Maka dari itu, penulisan siaran berita internet harus sesuai dengan sebagai berikut. Yang pertama, 1 reporter per baris. Selanjutnya, batasi judul baris subjek. Sebagian besar reporter menerima email harian yang melewati batas. Oleh karena itu, Anda harus membatasi judul subjek menjadi 4, menjadi 6 kata, dan tidak lebih. Selanjutnya, tulis berita utama dengan huruf besar. Headline rilis email sama pentingnya dengan headline cetak untuk menarik segera liputan berikutnya. Selanjutnya yaitu batas panjang. Rilis berita email harus lebih pendek dari versi cetaknya. Selanjutnya, perhatikan format 5W. Rilis berita email harus memperhatikan gaya rilis berita tradisional yang mengarah pada format 5W untuk menjawab pertanyaan kunci. Selanjutnya, jangan ada lampiran. Jurnalis tidak ingin menghadapi risiko virus atau meluangkan waktu untuk mengunduh. Jadi jangan melampirkan apapun. Dan yang terakhir, dengan paragraf pendek, agar membuat rilis lebih ramah mata dan dapat dipindai. Selanjutnya, menulis untuk mendengarkan. Menulis untuk mendengarkan ini adalah menulis untuk telinga, yang membutuhkan keterampilan khusus. Lagi pula, tidak seperti suatu yang dicetak bisa dilihat berulang kali. Biasanya hanya mendapat satu celah untuk mendengarkan pidato atau mendengarkan komentar radio atau TV. Jadi seorang PR harus bisa mengemas atau menulis tulisannya di mana akan disiarkan melalui video baik di TV, YouTube, radio, dan lain-lain agar dapat dimengerti oleh pendengarnya secara instan gitu. Jadi tanpa membuat pendengarnya menjadi berpikir sudah dapat mengerti apa yang ingin disampaikan. Jadi kalimatnya harus ringkas, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya ada press conference atau media kit. Nah, di sini ada konferensi pers atau press conference, yaitu undangan media untuk menyampaikan informasi dilakukan tidak rutin, insidental, sesuai cara yang digelar, baik sebelum maupun sesudah kegiatan. Biasanya itu mendapat media kit. Media kit itu apa? Media kit itu bahan tertulis sehingga kalangan pers memiliki data akurat dan lengkap sebagai bahan berita. Bahan tertulis ini biasa berupa siaran pers, susunan acara, makalah, artikel, feature, brosur, proposal, atau informasi lengkap tentang kegiatan-kegiatan tujuan, target, kepanitiaan, daftar pengisi acara, dan sebut dimasukkan dalam sebuah map atau amplop besar. Nah, dalam penulisan untuk media conference juga sama untuk menu. Seperti yang sebelumnya, yaitu menulis untuk mendengarkan, jadi penulisannya harus secara lugas dan mudah dipahami. Yang ada newsletter. Newsletter adalah laporan berkala atau surat berita. Merupakan media informasi atau komunikasi internal sebuah lembaga, biasanya terdiri dari 2 atau 8 lembar kertas portofolio tanpa cover seperti majalah atau buku. Isinya bervariasi mirip majalah, misalnya agenda atau berita kegiatan, artikel, feature, gambar, dan sebagainya. Nah, untuk penulisan pada berita itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami juga. Kenapa seperti itu? Karena berita dalam satu folio itu tidak hanya satu berita, biasanya ada banyak berita. Nah, untuk mempermudah para pembacanya atau membuat pembacanya lebih mengerti tentang berita tersebut, seorang PR itu harus menulis secara baik gitu. Jadi ada panduan-panduan untuk menulis berita sehingga dapat atau mudah dipahami oleh pembacanya tanpa mengulang-ulang yang lebih banyak gitu. Selanjutnya ada in-house magazine. In-house magazine adalah majalah internal sebuah lembaga atau perusahaan, desain atau
tampilan dan rubrikasi seperti majalah umum, komersil, namun isinya tentang informasi seputar dapur lembaga. Mengelola in-house magazine juga newsletter sama dengan proses manajemen media massa pada umumnya, yakni melalui proses redaksional dan membutuhkan keterampilan meliput, menulis berita yang layak ke wartawan. Nah, ini in-house magazine atau majalah internal untuk suatu lembaga perusahaan pun seperti itu. Jadi artinya seluruh jajaran-jajaran yang ada di perusahaan itu dapat mengerti dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah dengan penyampaian dan kalimat yang lugas dan dapat dan mudah dipahami. Yang terakhir ada pentingnya pengeditan. Mengedit adalah sentuhan terakhir yang sangat penting bagi penulis public relation. PR harus mengedit hasil kerjanya. Suatu kesalahan dapat menenggelamkan siaran yang sangat bermanfaat. Seorang editor harus bersikap bijaksana. Setiap kata, frasa, kalimat, dan paragraf harus ditimbang dengan cermat. Nah, jadi pengeditan ini juga adanya konsultasi gitu antara pengedit dengan public relation atau dengan penulis public relation gitu. Jadi harus ada komunikasi juga, harus ada kerjasama, brainstorming dalam mengeditnya gitu. Jangan sampai editan-editan ini dapat membuat makna-makna yang ingin disampaikan hilang, dan tadi setiap kata, frasa, kalimat, dan paragraf harus ditimbang. Nah, ini harus diberitahukan dulu terhadap penulis yang sudah menulis gitu, apakah setuju untuk diganti atau tidak, karena pengeditan ini juga bisa dapat menghilangkan makna yang ada dalam sebuah berita atau siaran. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.